Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, bertemu kembali bersama Kultum Kuliah 7 menit, yang dimana kita membahas atau mengupas tentang kitab Al-Qur'an yang ke jilid 1. Sekarang tidak terasa sudah ke bab 10, yaitu tentang Abdullah di dalam rumahnya. Ya, langsung saja ya. Abdullah adalah teladan dalam hal sopan santun dan ketertiban di dalam rumahnya. Ia mandi setiap pagi dan sore. Ia memperhatikan kebersihan pakaian dan kitab-kitabnya, maksudnya buku pelajarannya ya, serta meletakkan dengan rapi di tempat yang khusus. Ia tidak membuang ingus di bajunya atau di dinding, tetapi disapu tangan, serta tidak meludah di atas lantai, tidak mengotori pintu-pintu, tidak menulis atau mencoret-coret di dinding-dinding ya, atau memanjat pohon-pohon. Ia tidak bermain dengan melempar batu-batu agar tidak memecahkan kaca jendela-jendela atau mengganggu lainnya. Abdullah menjabat dengan kedua orang tuanya dan saudara-saudara laki-laki serta saudara-saudara perempuannya setiap pagi dan sore. Ia tidak memasuki kamar siapapun tanpa izin. Ia tidak suka duduk-duduk bersama pelayan-pelayan atau maksudnya bibi atau pembantu ya yang di rumah, dan tidak memberitahu kepada siapapun tentang apa-apa yang terjadi di dalam rumahnya. Berikutnya, termasuk kebiasaan yang baik adalah tidur pada permulaan malam dan bangun pagi-pagi benar, maksudnya sebelum subuh ya, dia agar bisa menjalankan sholat subuh. Berikutnya, memelihara sholat-sholatnya dan mempelajari pelajaran-pelajarannya. Ia tidak bermain kecuali pada waktu bermain, dan ia selalu mendengarkan nasihat-nasihat ayah dan ibunya. Dengan demikian, Abdullah akan mendapatkan keridhaan kedua orang tuanya dan keluarganya. Ia akan hidup bahagia bersama mereka. Yaitu ya adalah sekelumit dari bab 10, yaitu tentang Abdullah di dalam rumahnya. Karena di sini sosok Abdullah itu patut dicontoh untuk adik-adik sekalian ya. Karena apa? Abdullah itu memiliki sifat ketaatan, sifat kedisiplinan, sifat rendah hati, sifat baik terhadap saudara-saudara, terutama kepada orang tuanya, yang dimana ketika ia memiliki peralatan, ia letakkan di tempatnya. Ketika ia makan, ia cuci piringnya. Begitupun dengan bajunya, dan ia selalu menjaga kebersihan bajunya, pakaiannya ya, dan senantiasa memelihara atau menjaga sholat-sholatnya, terlebih khusus sholat lima waktu yang dikerjakan. Itu adalah kebiasaan baik dari sosok Abdullah yang diceritakan di sini ya dalam bab 10. Jadi sosok Abdullah ini ia mandi ya, ia menjaga kebersihannya. Ia pun tidur tidak terlalu malam gitu, karena dia seorang pelajar. Maka ia berpikir kalau besok ngantuk, berarti kan sekarang harus tidur gitu lebih awal. Semisal tidurnya jam 9 malam, bangun lebih awal juga sebelum sholat subuh gitu ya. Jadi kebiasaan itu Abdullah juga dicintai oleh seluruh keluarganya ya. Karena sifat Abdullah itu mencerminkan sifat yang baik gitu, anak yang baik, yang patuh ya.
Abdullah itu bukan hanya patuh kepada keluarganya dan sebagainya, ia juga patuh menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya itu, tanamlah ya sifat terbaik lagi-lagi dari sejak kecil seperti halnya Abdullah. Kenapa Abdullah itu memiliki akhlak yang baik, adab yang baik terhadap orang tuanya ya? Karena mereka itu, Abdullah itu diajarkan dari sejak kecilnya itu akhlak-akhlak hal-hal yang positif yang baik ya. Karena peran orang tua serta lingkungan itu penting juga ya untuk sifat-sifat atau perilaku anak-anak gitu, terutama anak-anak yang baru gitu, remaja itu banyak sekali keingintahuannya gitu. Jadi alhamdulillah sosok Abdullah ini yang sangat baik gitu ya, jadi suka bersih-bersih gitu. Insya Allah sobat-sobat kultum juga yang di rumah memiliki sifat yang sama seperti Abdullah gitu ya, karena dia menjaga akan hal tersebut dan dia kesimpulannya dicintai oleh keluarganya. Mudah-mudahan yang di rumah juga dicintai ya, jangan membuat kesal gitu ya. Terlebih sekarang belajar online ya, misalnya disuruh gurunya, ustadznya atau ibu gurunya ya dikerjakan gitu. Jangan sampai orang tua marah atau kesal gitu. Ingat, karena belajar online itu ya kerjasama antum juga, agar orang tua itu tidak merasa terbebani. Karena apa? Orang tua itu banyak kerjaannya di rumah gitu. Ibu terutama mengasuh, mempersiapkan, bapak mencari nafkah. Nah, sebagai anak kita tuh harus memposisikan yang baik gitu ya, dikerjakan gitu. Insya Allah nanti bapak dan ibu, adik itu mencintai atau menyayangi adik, seperti halnya cerita Abdullah dalam bab 10 kitab Akhlaqul Banin jilid 1. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat dari pembahasan bab 10 ini ya, tidak terasa. Mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang sangat istimewa, Ramadan yang sangat meningkatkan ibadahnya dari Ramadan sebelumnya. Bukan hanya meningkatkan, dari kesabarannya diuji, dari apalagi kebersamaannya diuji, dari kedisiplinannya, kebersihannya gitu. Adanya wabah corona juga ini adalah tolak ukur membiasakan kita hidup bersih dari hal kemaksiatan ya gitu. Bukan hanya bersih dari kotor, tapi juga bersih dari perbuatan kumpul-kumpul yang nggak jelas dan lain sebagainya. Ya, alhamdulillah itu adalah sekelumit dari bab 10 tentang Abdullah di dalam rumahnya. Semoga bermanfaat. Yang salah datangnya dari saya pribadi, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah cerita dari Abdullah di dalam rumahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.